Shalom jemaat Tuhan sekalian, selamat bertemu kembali dalam program Suara dari Jurang yang Dalam, channel YouTube Gemit Klasis TTU. Bersama saya hari ini Cornelius Selan, calon vikaris dari Jemaat Wilayah Pantura, khususnya di mata Jemaat Maranatha Mena. Pada hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terpilih dari kitab Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-32 sampai 34 di bawah terang tema janji Allah bagi setiap keluarga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Mari Engkau berkati kami anak-anak-Mu, supaya apa yang kami dengar tidak begitu saja berlalu dari kehidupan kami, tapi boleh menjadi terang, boleh menjadi penuntun, boleh menjadi cahaya di dalam hari-hari kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya akan membacakan teks Yeremia pasal 31 ayat yang ke-32 sampai 34 untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan hari ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mau selalu belajar dari terang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Janji Allah bagi setiap keluarga. Saudara-saudara yang terkasih, teks yang kita baca hari ini menjelaskan bahwa sesuai perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka Allah telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Pada zaman Musa, perjanjian itu dilanjutkan dengan perjanjian antara Allah dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Melalui perjanjian itu, Allah dan bangsa Israel saling mengikat diri. Allah menjadi Allah Israel dan Israel menjadi umat Tuhan, umat Allah. Allah pun memberikan perintah-perintah kepada Israel agar mereka menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang berkenan kepadanya. Sejak memasuki negeri Kanaan, bangsa Israel berkali-kali melanggar perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Mereka tidak selalu memenuhi panggilan sebagai umat Tuhan. Ketidaktaatan itu mengakibatkan mereka dapat penghukuman dari Allah. Dalam masa pembuangan itulah Nabi Yeremia menyampaikan perjanjian yang baru dari Allah kepada bangsa Israel. Perjanjian baru tersebut didasarkan pada kasih karunia dari Allah bagi umatnya. Dalam perjanjian itu, Tuhan sendiri membawa perubahan dan pemulihan bagi bangsa Israel. Perjanjian yang baru itu membawa harapan bagi masa depan seluruh kaum dan keluarga bangsa Israel.
janji tentang pembebasan, janji tentang keturunan, kesejahteraan, keamanan, keadilan, dan janji tentang pengampunan dosa, dan juga relasi yang baru dengan Allah. Saudara-saudara, ayat 33-34 menegaskan peran aktif Allah untuk mengampuni kesalahan bangsa Israel dan mendidik mereka di dalam kasih dan kebenaran. Tujuannya adalah agar bangsa Israel mengenal Allah secara benar dan mampu hidup sebagai umat Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pembuangan itu bangsa Israel mengalami kesulitan hidup. Tidak mudah menjalani kehidupan sebagai orang-orang tahanan. Tidak bisa mereka hidup dengan baik sebagai orang-orang pembuangan. Janji pemulihan oleh Allah dalam teks yang kita baca tadi membuktikan kasih setia Tuhan bagi mereka. Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada perayaan bulan keluarga ini kita berkesempatan untuk merenungkan tentang berbagai harapan dan pergumulan-pergumulan keluarga-keluarga kita, tentang kesulitan dan harapan. Ada keluarga yang bergumul dengan persoalan ekonomi, dengan persoalan pendidikan anak-anak mereka, kebutuhan hidup, pekerjaan-pekerjaan dan segalanya. Ada juga yang bergumul dengan pemulihan dan luka akibat kekerasan dan penganiayaan. Ada juga yang bergumul tentang persoalan relasi mereka dengan keluarga-keluarga mereka. Ada keluarga juga yang bergumul dengan kesakitan dan masa tua. Saudara-saudara yang terkasih, dalam berbagai kesulitan tersebut, teks yang kita baca tadi mengingatkan kita bahwa Allah sanggup memperbaiki yang buruk menjadi baik. Seburuk apapun kehidupan kita, Allah sanggup memberi pemulihan. Allah mengasihi umatnya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita memberi diri untuk dipulihkan Allah. Keberlanjutan hidup tidak tergantung pada kekuatan kita, pada apa yang kita punya. Semuanya itu diperlukan, namun bukan segalanya, saudara-saudara. Dalam situasi tertentu, semua itu tidak ada gunanya. Hal-hal ini yang dialami umat Israel dalam masa pembuangan. Kerajaan Israel telah binasa, ikatan-ikatan keluarga mereka telah hancur, dan tidak ada yang dapat diandalkan. Harta benda, apalagi kemerdekaan, tidak ada pada mereka. Mereka tidak dapat bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Yang ada adalah mereka bergantung pada Tuhan. Kebergantungan dan permohonan, pengharapan itu yang membuat mereka kuat. Tidak ada perlindungan, tidak ada keamanan, keadilan, dan kesejahteraan di luar Tuhan. Untuk mendapatkan semuanya itu, Allah meminta komitmen kita untuk bergantung kepadanya. Pemulihan hidup pasti membutuhkan proses. Ketika ada dalam persoalan-persoalan atau kebuntuan hidup, janganlah kita putus asa. Tetaplah teguh dalam pengharapan pada Allah Tuhan kita. Berilah waktu untuk membina hubungan dengan Tuhan. Karena melalui semuanya itu, kita beroleh kekuatan, kita beroleh damai sejahtera, dan kita beroleh segala sesuatu dan kemampuan untuk melalui berbagai rintangan kehidupan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah juga memanggil kita untuk bertindak sebagai Yeremia. Seperti Yeremia, yakni memberitakan dan menghidupi kabar pembebasan itu dan pemulihan itu dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan dan katakan. Mari memanfaatkan semua kekuatan atau sumber daya yang kita miliki menjadi alat Tuhan
untuk mewujudkan pemulihan bagi setiap komunitas orang yang percaya dan bergantung kepadanya. Seperti proses pembuatan pedang dari besi. Besi perlu dibakar berulang-ulang dengan suhu yang tinggi dan waktu yang lama. Dipukul berkali-kali, digerinda sampai menipis, dan dicelupkan ke dalam air berulang kali. Dengan tempaan berkali-kali itu, lambat laun besi berubah menjadi pedang yang bagus, pedang yang tajam dan berkualitas. Tuhan memelihara dan memberi janji pemulihan kepada mereka di tengah kesulitan hidup. Janji tersebut terwujud melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Karena itu, saudara-saudara, mari gantungkan harapan kita, gantungkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan bekerja di atas keluarga kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.